Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan kondisi komedian Sule, kami mencatat bahwa gejala awal sakit yang dideritanya mulai terasa sejak tanggal 9 Agustus 2025. Dalam penuturannya, Sule mengaku tubuhnya sudah mulai melemah dengan gejala pusing dan rasa tidak enak di bagian perut. Meski begitu, ia tidak langsung memutuskan untuk beristirahat atau memeriksakan diri ke dokter. Keputusan ini diambil karena jadwal kerjanya sudah terlanjur padat dan ada beberapa janji yang harus ia tepati. Pada dasarnya, setiap artis atau pekerja publik memang sering menghadapi dilema antara mendengarkan sinyal tubuh yang meminta istirahat dengan menjaga profesionalisme terhadap kontrak kerja. Namun, Sule tetap memilih untuk menunda pengobatan dan lebih fokus pada persiapan syuting yang sudah dijadwalkan. Dari kronologi awal ini jelas terlihat bahwa gejala kecil yang diabaikan akhirnya bisa menjadi masalah besar. Reporter melihat hal ini sebagai titik awal dari rangkaian peristiwa yang menimbulkan kekhawatiran publik, karena seorang figur yang dikenal penuh energi dan tawa mendadak harus menghadapi kenyataan pahit berupa tubuh yang tidak lagi sanggup menahan beban aktivitas padatnya. Dari penelusuran yang kami lakukan, salah satu alasan utama mengapa Sule tetap memaksakan diri berangkat ke Indramayu pada 13 Agustus adalah karena komitmen profesionalnya. Ia dijadwalkan menghadiri syuting video klip di kota tersebut dan sudah terikat janji dengan tim produksi. Dalam sebuah wawancara, Sule menuturkan bahwa membatalkan agenda tersebut akan membuatnya merasa tidak enak hati kepada pihak yang sudah mempersiapkan banyak hal. Sebagai seorang pekerja seni, ia menekankan bahwa janji adalah harga diri dan reputasi. Namun, keputusan untuk memaksakan diri inilah yang menjadi titik krusial. Reporter melihat bagaimana sikap totalitas yang awalnya tampak mulia justru berubah menjadi bumerang. Perjalanan menuju Indramayu, ditambah kondisi tubuh yang sudah tidak fit, menjadi kombinasi yang berbahaya. Di sini kita dapat melihat sisi manusiawi seorang komedian besar. Di balik tawa yang ia berikan kepada orang banyak, ada beban profesional yang memaksa dirinya untuk terus melangkah meski tubuh sudah memberikan tanda peringatan keras. Kasus ini menegaskan bahwa dalam dunia hiburan, profesionalisme seringkali berbenturan dengan kebutuhan mendasar manusia, yaitu menjaga kesehatan diri sendiri. Kejadian puncak terjadi pada tanggal 14 dan 15 Agustus ketika Sule benar-benar tumbang di Indramayu. Ia ditemukan dalam kondisi terbaring lemah di sebuah hotel dengan selang infus yang terpasang di tangannya. Foto-foto yang tersebar cepat melalui media sosial membuat publik geger dan menimbulkan kepanikan di kalangan penggemarnya. Sebagai reporter, kami mencatat bagaimana kecepatan informasi di era digital memicu lahirnya berbagai spekulasi liar. Ada yang menduga Sule terkena tipes, ada pula yang menuding ia mengalami anemia akut, bahkan beberapa rumor menyebutkan kemungkinan penyakit yang lebih serius. Situasi ini memperlihatkan bagaimana figur publik selalu berada di bawah sorotan, sehingga setiap detail kesehatannya menjadi bahan konsumsi masyarakat luas. Sule sendiri dalam penjelasan berikutnya mengaku bahwa dirinya memang tidak mampu lagi menahan rasa sakit setelah memaksakan diri bekerja. Momen ketika ia akhirnya jatuh sakit di Indramayu menjadi bukti nyata bahwa ketahanan fisik ada batasnya, meski seseorang dikenal sebagai sosok kuat, lucu, dan penuh energi. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah pondasi utama. Tanpa itu profesionalisme tidak akan bisa berdiri. Setelah berbagai spekulasi beredar luas, Sule akhirnya buka suara untuk meluruskan informasi. Dalam sebuah acara televisi, ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, penyakit yang dideritanya bukanlah tipes seperti banyak orang duga. Dokter menyebut penyebab utama adalah adanya infeksi pada sistem pencernaan yang membuat tubuhnya drop. Reporter mencatat pernyataan ini sebagai klarifikasi penting karena dapat menepis rumor yang sudah berkembang liar di masyarakat. Menariknya,
Sule menegaskan bahwa kondisi ini murni akibat fisik dan bukan hal lain seperti beban pikiran atau masalah stres. Ia menyampaikan secara tegas, "Kalau kata dokter saya itu ada infeksi pencernaan tetapi bukan gejala tipes." Pernyataan ini juga menjadi pembelajaran bagi publik agar tidak cepat percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari sudut pandang jurnalistik, klarifikasi ini penting tidak hanya untuk menjaga nama baik sang artis, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpegang pada keterangan medis resmi dibandingkan rumor atau asumsi. Dengan begitu, publik bisa menilai secara objektif dan tidak terjebak dalam narasi spekulatif yang menyesatkan. Dalam pengakuannya yang disampaikan secara terbuka, Sule menambahkan bahwa dirinya memang memiliki riwayat penyakit lambung yang telah ia derita selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Sebagai reporter, kami menilai informasi ini menjadi kunci untuk memahami mengapa tubuhnya bisa jatuh begitu cepat ketika dipaksa bekerja dalam kondisi kurang fit. Penyakit lambung pada dasarnya memang bisa kambuh kapan saja, terlebih jika seseorang mengonsumsi makanan dengan cita rasa yang terlalu tajam, asam, atau pedas. Sule sendiri mengakui bahwa ketika merasa tidak enak badan, ia justru cenderung mencari makanan dengan rasa segar seperti yang asam atau pedas, padahal jenis makanan tersebut berpotensi memperparah kondisi lambungnya. Kebiasaan inilah yang membuat sakitnya kali ini terasa jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Reporter melihat bahwa sikap tersebut mencerminkan perilaku yang banyak ditemui pada masyarakat luas. Ketika tubuh lemah, orang cenderung mencari makanan yang bisa menggugah selera tanpa memikirkan dampaknya terhadap kesehatan. Hal ini memperlihatkan sisi rapuh seorang figur publik yang biasanya hanya tampak kuat di layar kaca, padahal sebenarnya ia juga bergulat dengan penyakit menahun yang membutuhkan perhatian serius. Fakta bahwa penyakit lambung ini telah ia tanggung selama bertahun-tahun memperlihatkan bahwa masalah kesehatan jangka panjang seringkali luput dari sorotan hingga akhirnya muncul dalam bentuk krisis yang tak bisa dihindari. Bagi publik, informasi ini juga menjadi pelajaran bahwa riwayat penyakit lama tidak boleh dianggap sepele karena bisa memicu komplikasi berbahaya ketika dikombinasikan dengan gaya hidup dan pola kerja yang terlalu keras. Dari keterangan yang kami himpun, salah satu faktor yang memperparah kondisi Sule adalah kebiasaannya mengonsumsi makanan bercita rasa tajam, terutama yang asam dan pedas. Dalam penuturannya, Sule mengaku bahwa saat tubuhnya terasa pusing atau kurang enak, ia lebih memilih makanan segar seperti yang berkuah asam atau pedas karena merasa bisa memberikan sensasi nyaman sesaat. Namun, kenyamanan semu ini justru berujung pada permasalahan yang lebih besar. Reporter mencatat bahwa pola konsumsi seperti ini adalah bentuk kesalahan yang sangat umum terjadi di masyarakat, di mana rasa menjadi prioritas sementara dampak medis diabaikan. Dalam kasus Sule, makanan asam pedas itu memperparah kondisi lambung yang sudah lama bermasalah hingga akhirnya memicu infeksi pencernaan serius. Situasi ini membuktikan bahwa kebiasaan kecil sehari-hari bisa berdampak fatal ketika dipadukan dengan kondisi tubuh yang sedang lemah. Dari perspektif jurnalistik, kami melihat ini bukan sekadar kisah pribadi seorang artis, tetapi juga refleksi tentang bagaimana kebiasaan kuliner khas Indonesia yang kaya rasa kadang menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memanjakan lidah, di sisi lain berpotensi merusak kesehatan jika tidak dikendalikan. Pengakuan Sule yang jujur mengenai kesukaannya pada makanan asam pedas memberikan konteks penting bagi publik bahwa mengabaikan pantangan medis demi kenikmatan sesaat hanyalah jalan pintas menuju masalah kesehatan yang lebih serius. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan publik adalah dugaan bahwa sakit yang dialami Sule disebabkan oleh beban pikiran, stres, atau tekanan mental akibat pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, dalam pernyataannya yang terekam jelas, Sule menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi yang dialaminya murni karena faktor fisik, yakni infeksi pencernaan dan riwayat lambung yang kambuh. Sebagai reporter,
Kami mencatat klarifikasi ini penting karena seringkali publik mengaitkan sakit seorang artis dengan gosip atau tekanan hidup yang diberitakan media. Sule bahkan secara tegas mengatakan, "Kalau pikiran saya rasa enggak ya," menolak anggapan bahwa ia jatuh sakit akibat stres. Penjelasan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat kadang terjebak pada narasi psikologis tanpa memahami kondisi medis sebenarnya. Dari sudut pandang jurnalistik, fenomena ini menggambarkan dua sisi realitas. Di satu sisi, publik ingin mencari alasan dramatis di balik sakit seorang selebriti. Namun di sisi lain, fakta medis justru menunjukkan penyebab yang lebih sederhana namun nyata. Dengan demikian, informasi ini memberi pelajaran kepada halayak untuk tidak mudah mengaitkan setiap masalah kesehatan dengan faktor psikis semata, melainkan melihat bukti medis yang valid. Kasus Sule menegaskan bahwa tubuh manusia punya keterbatasan fisik yang tidak bisa ditawar, dan meski mental kuat, kondisi medis tetap bisa menjatuhkan siapa saja. Dalam wawancara yang sama, Sule juga mengungkapkan sikapnya sebagai seorang ayah yang lebih memilih untuk tidak menceritakan kondisi sakitnya kepada anak-anak. Alasannya sederhana namun penuh makna. Ia tidak ingin membuat anak-anaknya merasa khawatir atau terbebani oleh masalah kesehatan sang ayah. Reporter mencatat hal ini sebagai sisi humanis dari seorang figur publik yang selama ini dikenal dengan guyonan dan keceriaannya. Di balik layar, ia ternyata adalah sosok ayah yang rela menanggung sakit seorang diri demi menjaga ketenangan batin anak-anaknya, termasuk Rizky Febian dan adik-adiknya. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana Sule menjalankan peran ganda, sebagai komedian yang menghibur masyarakat dan sebagai ayah yang melindungi keluarga dari kecemasan berlebihan. Dalam dunia jurnalistik, sikap ini bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab emosional seorang orang tua yang sadar betul bahwa kondisi psikologis anak-anaknya jauh lebih penting daripada rasa iba yang mungkin muncul jika mereka tahu. Kasus ini juga memberikan inspirasi bagi banyak orang tua di luar sana bahwa melindungi keluarga bukan hanya soal materi, melainkan juga menjaga agar mereka tidak terbebani secara mental. Dengan demikian, kisah Sule bukan hanya tentang penyakitnya, melainkan juga tentang nilai keluarga, cinta, dan tanggung jawab yang jarang terlihat oleh publik.